Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Waj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahla wa yassara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kita boleh melanjutkan materi kita untuk imla muyassar. Ya, dan kita sudah sampai di halaman 15. Bab baru ya, yang berkaitan dengan hamzah ya. Judulnya adalah hamzatul wasli wa hamzatul qat'i. Hamzatul wasli ya, wa hamzatul qat'i. Ya, hamzatul wasli wa hamzatul qat'i. Ya, hamzah wasal dan hamzah qata'. Jadi hamzah itu ada dua. Ya. Hamzah wasal sama hamzah qata', ada dua. Hamzah wasal sama hamzah qata'. Nah. Baik. Al-hamzah fi awalil kalimah ala naw'ain. Al-hamzatu fi awalil kalimati dan fi awalil kalimati nah ala naw'ain ya. Al-hamzatu fi awalil kalimati al-hamzatu fi awalil kalimati ala naw'ain. Hamzah di awal kata itu ada dua jenisnya. Ya, hamzah di awal kata ya, itu ada dua jenisnya. Ada hamzatul wasli ya, hamzatul wasli ya, hamzatul wasli wa hamzatul qat'i. Ya, hamzah wasal sama hamzah qata'. Hamzah wasal sama hamzah qata'. Ya, ada dua, hamzah wasal sama hamzah qata'. Nah, kita masuk ke jenis yang pertama. Ta'rifu hamzatil wasli. Ta'rifu hamzatil wasli. Ya, ta'rifu hamzatil wasli. Ta'rif artinya pengertian. Pengertian. Sebentar ya. Pengertian hamzah wasl. Ya, pengertian hamzah wasl. Nah, apa itu hamzah wasl? Dia allati tuktabu wa tuntaku. Nah, ya allati tuktabu wa tuntaku fi awwalil kalimati. Fi awwalil kalimati. Dia adalah hamzah yang ditulis dan diucapkan, ya, ditulis tuktab wa tuntaku dan diucapkan fi awalil kalimat, di awal kata. Di awal kata. Jadi hamzah wasal adalah hamzah yang ditulis dan diucapkan di awal kata. Wala tuntaku inda wasliha. Biharfin qablaha. Biharfin qablaha. Nah, wala tuntaku ya, dan tidak diucapkan
inda wasliha, ketika disambungkan, ya, atau diteruskan. Ya, ketika disambungkan, wasliha ini diteruskan atau disambungkan, ya, diteruskan, 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 ya, atau disambungkan, ya. Dengan huruf sebelumnya, dengan huruf sebelumnya, di harfin qablaha itu dengan huruf sebelumnya, dengan huruf sebelumnya. Nah, dengan huruf sebelumnya. Jadi ditulis dan diucapkan di awal kata, tapi tidak diucapkan ketika kapan? Ketika dia bersambung dengan huruf sebelumnya. Jadi sebelum hamzah itu ada huruf sebelumnya. Dia bukan awal kata, ya, tapi ada dua kata, yang satu ada hamzah wasal, yang satu enggak. Nah, digandeng gini, kemudian dibacanya kan yang tidak ada hamzah wasal ini, atau kata sebelumnya, atau huruf sebelumnya apa? Huruf sebelumnya, kemudian ada kata yang ada hamzah wasal. Nah, maka dibacanya langsung ke, ya, dilewati hamzah wasalnya. Nanti di contohnya insya Allah jelas. Watur samu, ya, dan digambar atau ditulis, ya, tursan, digambar, gimana digambarkannya? Digambarkannya seperti ini. Hakada, hakada, hakada. Hakada itu artinya seperti ini. Seperti ini. Ya, ini hamzah wasal. Jadi bentuknya gini, nggak ada kepalanya, nggak ada ekornya di bawah, gitu ya, nggak ada. Hamzah wasal hanya seperti itu saja. Ya, jelas ya, hamzah wasal seperti itu. Mujarrodatan min alamatil hamzati. Mujarrodatannya artinya bebas, gitu ya. Bebas atau terlepas, ya. Atau terlepas dari apa? Min alamah, dari tanda, ya. Alamah itu kan tanda. Dari tanda hamzah yang kayak gini. Ya, jadi tidak ada, ini namanya roksul ain, ya. Tidak ada kepala ainnya, ini tidak ada. Jadi biasanya kan kalau yang seperti ini, nah ini namanya bukan, nah seperti ini namanya bukan hamzah wasal. Hamzah wasal itu tidak ada seperti ini. Dia hanya lurus gitu Pak. Kalau seperti ini misalnya, nah ini juga bukan hamzah wasal, ya. Hamzah wasal itu hanya lurus gini tok. Dah, itu saja, tidak ada bentuk-bentukan yang lainnya, itu nggak ada. Jelas ya? Mislu, contohnya udrus. Nah, contohnya di sini ada udrus. Udrus ini hamzah wasal. Uktub, ini hamzah wasal, ya. Udrus, uktub, ya, belajarlah, tulislah. Ini hamzah wasal, ya. Udrus, uktub, ini pakainya hamzah wasal. Tidak boleh pakai hamzah qata'. Fatun taqul hamzatu fihi. Fatun taqu al-hamzatu fihi, ya. Maka diucapkan hamzahnya, ya. Jadi di kata ini, dua ini, jadi contoh ini tadi,
Hamzahnya diucapkan, dibaca udrus. U ada bunyi U-nya, udrus di awal ya kan. Udrus. Uktub. Nah, itu ada bunyi U, uktub. Nah, diucapkan kan, ada gitu. Li'annaha fi awalil kalimah. Karena dia ya, li'annaha karenanya ya, karena dia maksudnya Hamzah ya. Karena dia maksudnya Hamzah itu fi awalil kalimati, ada di awal kata. Kenapa? Karena Hamzahnya ada di awal kata, makanya diucapkan udrus, uktub, itu diucapkan. Wala tuntaku di sini, wala tuntaku fi, dan tidak diucapkan ya. Tuntok ini kata yang lewat berulang kali, jadi seharusnya tidak perlu ditulis terus ya artinya ya. Di sini di awal tadi sudah ada kata tuntoku, di sini sudah ada tuntoku lagi, kan? Ya kan, tuntoku terus kan saya artinya diucapkan gitu ya, tuntoku itu diucapkan. Jadi saya harap ke depan itu hafal gitu. Apa arti kata tuntoku diucapkan, jadi nggak perlu ditulis lagi. Tuntoku apa artinya? Diucapkan gitu ya. Ini lebih lebih menghemat waktu. Ini berapa kali kita lewat dengan kata tuntok? 1, 2, kemudian 3, ya. 4. Ya. Nanti di bawah ketemu lagi yang sakotan. Jadi kalau bisa tuntoku itu hafal artinya. Artinya apa? Diucapkan. Baik. Wala tuntoku dan tidak diucapkan pada kata apa? Pada kata yang seperti ini. Ada wawunya di depannya kan? Sebelum hamzah ada wawu. Ya kan? Wadrus. Nah, dibacanya apa? Wadrus. Tidak boleh dibaca waudrus. Nah, tidak bisa. Dibacanya langsung nyambung ke huruf setelahnya. Wadrus. Waktu. Wadrus. Waktu. Itu bacanya. Itu hamzah wasal namanya. Li'annaha, karena dia subiqat. Subiqat. Di harfin. Ya. Di harfin. Karena dia subiqat. Subiqat itu artinya didahului. Didahului oleh huruf. Jadi ada huruf sebelum hamzah, itu ada hurufnya, makanya dia kemudian hamzahnya tidak dibaca. Wadrus waktu. Baik, sampai di sini dulu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Halo. Halo. Ini pada kemana ini? Ini pada keluar Zoom ini, saya nggak tahu. Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Tat. Belum, Ustaz. Dijawablah, maksudnya kalau nggak ada. Jangan diam semua. Dan diam semua saya bingung loh. Ini anaknya juga lagi ngomong, Tat. Oh iya, ya minimal ada satu lah yang jawab. Gitu kan. Kalau diam semua saya bingung, nggak tahu untuknya ada pertanyaan atau tidak, atau mau lanjut atau gimana. Baik, kita hapus ya. Baik, selanjutnya, nah ini selanjutnya adalah masih ada. Wasumiyat hamzatul wasli bidzalik. Wasumiyat ya nggak apa-apa, tangannya kotor sama piring. Yang lain kan ada maksudnya kayak yang di Yuli atau di kosong di kan ya bisa nggak ada saat gitu misalnya bilang gitu kan. Kalau diam semua saya bingung loh. Tapi sebenarnya masih gimana atau ada udur gitu kan, saya nggak tahu. Yang penting komunikasi, yang penting komunikasi. Kalau ada udur tulis saja dulu, Ustaz, apa nih dulu saya mau kamar mandi atau apa gitu kan. Jadi tahu.
Wasumiyat, nah, wasumiyat hamzatul wasli bidzalik. Wasumiyat hamzatul wasli bidzalika. Nama sumiyat hamzatul wasli bidzalika, dan sumiyat itu nama ya, dinamai. Nah, dan hamzatul wasl ini dinamai seperti itu. Nah, kenapa? Bidzalika itu seperti itu. Nah, seperti itu. Li'annahu yutawassalu ya, yutawassalu biha ilan nutqi, nah, bil harfis sakin ya, bil harfi, nah, as-sakin, bil harfis sakin. Nah, alladzi yaliha, li'annahu, nah, li'annahu la yuntaqu bisakinin, li'annahu la yuntaqu, nah, bisakinin. Baik, itu harokatnya ya. Li'annahu yatawassalu biha ilan, karena dia itu bersambung ya, bersambung dengannya, itu ya, biha, bersambung dengannya ilan nutqi, kepada pengucapan, ilan nutqi, pada pengucapan, nah, bil harfis sakin, dengan huruf yang disukun. Sakin itu maksudnya berharokat sukun ya, itu sakin, berharokat sukun, itu namanya sakin. Nah, alladzi yaliha, yang setelahnya, yaliha itu setelahnya atau berikutnya ya, setelahnya atau berikutnya. Nah, jadi hamzatul wasl ini tadi, bagaimana kita tahu dia itu yutawassul itu bersambung dengan pengucapan huruf yang disukun, gitu kan? Contoh di sini ada wawu, alif, ya bukan alif ya, wawu, hamzah wasal sama dal. Nah, dia itu bunyinya langsung nyambung ke dal, wadrus, gitu. Wadrus, ya, bukan wadrus atau waudrus, tidak, tapi itu nyambung ke huruf yang disukun, di mana huruf yang disukun ini kan setelah hamzah wasal ini, gitu ya. Jadi dia pengucapannya itu nyambung ke huruf yang setelahnya. Alladzi yaliha, ya, yang setelahnya. Di annahu la yuntaqu bisakin. Karena dia, maksudnya hamzah ini la yuntaq ya, tidak diucapkan ketika berharokat sukun. Ya, tidak diucapkan ketika di annahu, maksudnya karena huruf setelahnya apa? Karena huruf setelahnya itu tidak diucapkan ketika berharokat sukun. Bisa begitu. Li'annahu la yuntaqu bisakin. Harusnya li'annaha ya, bukan li'annahu. Oh iya, ini dari awal bukunya kembali ke hamzah. Baik, berarti yang benar kayak tadi. Karena dia tidak diucapkan ketika sukun. Ya, tidak diucapkan ketika sukun. Jadi hamzah wasal itu tidak bisa diucapkan ketika sukun.
Dia hanya bisa diucapkan ketika dia berharokat. Gitu. Ketika sukun maka tidak diucapkan. Kalau hamzah qata itu mesti bisa diucapkan. Gitu ya. Masih bisa diucapkan. Baik, itu hamzah wasal. Kemudian kita sambung ke hamzah qata. Ta'rifu hamzatil qat'i, ya, ta'rifu hamzatil qat'i, ya. Hamzatil qat'i hiya allati tuktabu wa tuntaku. Dia adalah hamzah yang ditulis wa tuntaku dan diucapkan. Di awalil kalimah, di awal kata. Sama ya, pengertiannya kayak hamzah yang wasal tadi. Sama. Wa inda wasliha bima qablaha. Nah, ini bedanya di sini. Wa inda wasliha, ya. Wa inda wasliha bima qablaha. Bima qablaha, dengan huruf sebelumnya, ya. Dan ketika bersambung wasliha dengan qablaha, bima qablaha, maksudnya dengan huruf sebelumnya. Jadi kalau dia bersambung dengan huruf sebelumnya pun dia tetap dibaca, tidak seperti hamzah yang wasal ya. Kalau wasal itu tidak dibaca, tapi kalau qata itu tetap dibaca. Nah, contohnya akala. Akala ini di awal kata dibaca akala. Kemudian wa akala itu dibaca wa akala. Tidak wakala, tidak, tapi wa akala. Jelas ada a-nya, wa akala. Gitu ya. Ini yang ada huruf sebelumnya. Sama ini ada yang ini yang di awal kata saja. Semuanya dibaca, diucapkan. Watur samu hakada, dan digambarkan ya, samu, dan digambarkan ya gimana, dan digambarkan seperti ini gitu ya. Hakada ya, seperti ini. Ini bentuknya hamzah qata ya, seperti ini. Idza kanat maftuhatan au madmumatan. Apabila berharokat fathah, idza kanat maftuhatan. Maftuhatan ini maksudnya berharokat fathah. Apabila berharokat fathah maka seperti ini. Ya, di awal kata berharokat fathah maka bentuknya seperti ini. Atau madmumatan, berharokat dhammah. Madmumatan itu artinya berharokat dhammah. Ya, maftuhatan berharokat fathah, madmumatan ya, madmumatan ya, itu artinya berharokat dhammah. Berharokat fathah dan berharokat dhammah bentuknya seperti ini kalau di awal kata. Jelas ya? Saya ulangi sekali lagi. Hamzah qata kalau di awal kata kemudian dia berharokat fathah atau berharokat dhammah, maka bentuknya seperti ini. Ini kalau di awal kata. Mislu, nah contohnya di sini akhoda, ukrima. Nah ini kan contoh di awal kata ya. Ini yang berharokat fathah, ini yang berharokat dhammah. Nah bentuknya seperti ini. Tuh. Ahada, akhoda sama ukrim. Wahakada, dan seperti ini. Ini seperti ini kapan? Idza kanat maksuratan. Kalau dia itu berharokat kasroh. Ya, idza kanat maksuratan, idza ini apabila ya, apabila maksurah berharokat kasroh. Contoh insanun. Insan. Ini harokatnya kasroh. Maka dia gambarnya seperti ini. Tuh, insan kan? Baik. Sumiyat hamzatul qat'i bidzalik. Hamzah qata sumiyat, ini sama ya kalimatnya kayak sebelumnya. Sumiyat, apa itu sumiyat? Sumiyat artinya dinamai. Sumiyat hamzatul qat'i bidzalik. Hamzah qat'i
Ya, hamzatul qat'i. Sumiyat hamzatul qat'i. Hamzah qat'i ini dinamai seperti itu. Kenapa? Li'annaha li'annaha taqta'u taqta'u al-hurufa taqta'u al-hurufa an ba'diha. An ba'diha. Ya. Karena dia itu memotong. Ya, makanya diberikan nama kota. Kota itu artinya memotong. Ya, karena dia memotong huruf-huruf, ya, huruf-huruf an ba'diha, dari sebagiannya. Dari sebagiannya. Jadi kepotong. Contoh, ketika kita bilang wa akala, itu kan ada pemotongan ya. Kalau misal waktu itu kan nyambung langsung. Waktu itu lanjut. Tapi kalau wa akala itu ada kepotong di tengah. Wa akala, bunyinya kepotong. Wa akala. Wa akala. Itu kan kepotong. Wa ukrima. Wa insan. Bukan wansan gitu enggak. Wa insan. Itu ada pemotongan dari sebagian huruf-huruf. Ya, baik huruf sebelumnya sama huruf setelahnya. Jadi jelas terpisah. Tapi kalau yang wasal itu kan enggak. Waktu wajrus tulis. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, tafadhol. Yang lain? Tuti Dewi ada pertanyaan? Belum. Ya, Hafsah? Halo? Tidak ada Ustaz. Baik, jelas ya. Kita hapus ya kalau nggak ada. Nah, senang saya ngajar sejelas, alhamdulillah langsung jelas. Kemudian at-tafriq, ya, at-tafriq ini artinya perbedaan. Nah, tafriq ini perbedaan. Perbedaan antara hamzah wasl sama baina hamzatul wasl, baina hamzatil wasli wal qat'i. Perbedaan antara hamzah wasl sama qata'. Ashalu tariqatin, ashalu tariqatin, ashalu tariqatin. Ashal yang paling mudah, ya. Paling mudah tariqatin, caranya. Tariqatin artinya caranya. Paling mudah caranya. Nah, litafriq untuk membedakan baina hamzatil wasli, ya, antara hamzah wasl wa hamzatil qat'i, dengan hamzah qata', an-nad'a qabla al-hamzah, an-nad'a. Itu an di sini agar, ya. An-nad'a, nad'a meletakkan, kita meletakkan. Agar kita meletakkan qoblal hamzah, sebelum hamzah, qoblal hamzati, sebelum hamzah, harfil wawi. Ya. Harfal wawi. Huruf wawu. Sebelum hamzah diberikan huruf wawu. Ini paling mudah untuk membedakan antara hamzah wasl sama hamzah qata'. Ini sebelum hamzah diberikan huruf wawu. Fa'idha nutiqatil hamzah, fa'idha nutiqatil hamzatu, maka, ya, apabila
diucapkan hamzah itu, diucapkan nutiqat, maka bila diucapkan hamzah itu fahiya hamzatun qat'i, fahiya hamzatun, fahiya hamzatu qat'an, fahiya hamzatu qat'in, maka dia adalah hamzah qata'. Kalau kita ada kata, sebelum kata itu kita berikan wawu, kemudian kita baca wawu sama hamzahnya, sama katanya ya. Dibaca kok ternyata hamzahnya diucapkan, berarti itu hamzah qata'. Wa akala, wa adhaba, ya wa adhabu, wa adrusu. Nah, itu berarti dia hamzah qata' karena diucapkan. Fa idza lam tuntak, fa idza lam tuntak, qafnya sukun, fa idza lam tuntak. Dan apabila tidak diucapkan, ya lam tuntak, tidak diucapkan. Dan apabila tidak diucapkan, nah, faya hamzatu waslin, maka dia adalah hamzah wasl. Kalau tidak diucapkan hamzahnya, berarti dia hamzah wasl. Aslama wa aslama. Contohnya nih, aslama wa aslama. Ini hamzatu qata'. Hamzatu qata'in. Kenapa? Karena tetap diucapkan meskipun ada wawu. Aslama wa aslama. Sama-sama diucapkan a aslama aslama, itu tetap diucapkan. Berarti ini hamzah qata', gitu ya. Beda sama contoh kedua, ijtahada wajtahada. Ijtahada wajtahada. Nah, di sini di awal ijtahada jelas, ijtahada, ada bunyi ijtahada, ijtahada. Tapi ketika disambung dengan wawu jadinya wajtahada, wajtahada. Nah, langsung ke jim, setelah wawu langsung ke jim, wajtahada. Berarti ini hamzah wasl. Jadi dia hamzah tuh waslin. Baik, contoh lagi anta wa anta, anta wa anta, sama uktub waktub. Ya. Anta wa anta ini berarti hamzah tuh qat'in, karena hamzahnya tetap diucapkan. Wa anta. Uktub waktub ini hamzah tuh waslin, hamzah wasl. Karena ketika disambung dengan wawu, hamzahnya tidak diucapkan. Uktub waktub, uktub waktub. Baik, sampai di sini bagaimana? Tafadhol, ada pertanyaan? Tafadhol, apakah ada pertanyaan? Halo? Halo? Tidak ada Ustaz. Belum Ustaz. Baik. Kita lanjutkan ya. Kalau nggak ada. Materinya panjang sekali ya. Insyaallah. Walikulli min hamzatil wasli. Nah. Walikulli min hamzatil wasli wa hamzatil qat'i mawajibun ta'us. Ini insyaallah panjang sekali ya. Baik, malam hari ini mungkin cukup ya, sampai di sini saja dulu ya. Dan sesudah di ujung energi ini seperti itu. Nah, untuk yang tempat-tempatnya ini mungkin dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi malam hari ini selesai di ta'rif saja. Di ta'rif sama di perbedaan antara hamzah wasal sama hamzah qata'. Ya. Malam hari cukup sampai di sini dulu. Ya. Kemudian di pertemuan Sabtu depan insya Allah ya. Semoga memudahkan. Ini masih sisa ya, 12 menit tapi pada rumah saya sudah di ujung energi tadi soalnya
tulis ta'lim juga tadi ya. Nah, baik. Pertama selanjutnya kita akan membahas tentang tempat-tempat hamzah wasal sama tempat-tempat hamzah qata. Di mana saja sih hamzah wasal itu dan di mana saja hamzah qata bisa didapati, dan ini penting ya. Dan pekan depan ini yang bagian ini harus hafal. Ya, tempat-tempat hamzah wasal sama tempat-tempat hamzah qata ini harus dihafal. Harus dihafal. Agar apa? Agar tidak salah nulis. Tidak salah saat tulis. Nah, biasanya orang itu salah ya, ketika dia itu tidak hafal tempat-tempatnya. Jadi tulis yang seharusnya pakai hamzah wasal, dia pakai hamzah qata. Apa sebaliknya yang harusnya pakai hamzah qata, dia nulis pakai hamzah wasal. Ini karena dia tidak hafal tempat-tempat ini. Tempat hamzah wasal yang 5 sama tempat hamzah qata yang berapa ini? 5 juga. Ya. Ini seringkali sebagian kita ini ada yang mungkin belum hafal ya. Ini padahal harus dihafal. Ini harus dihafal agar bisa memahami betul di mana sih kapan harus nulis pakai hamzah wasal, kapan harus nulis pakai hamzah qata. Kemudian juga ada mulahadzat ya. Ada tandih, catatan penting. Insyaallah juga kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Malam hari ini insyaallah cukup. Mungkin pertemuan depan saja sekalian sama tadribatnya. Baik, malam ini cukup. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Tat, setiap fi'il amr ya Tat, hamzah wasal ya. Enggak juga. Tuh, enggak juga. Enggak juga ya. Oh iya. Enggak juga. Fi'il amr kalau dia fi'il amr dari rubai, dia pakai hamzah qata. Kalau fi'il amrnya dari sulasi mujarrad, dia pakai hamzah wasal. Jadi tergantung fi'ilnya itu sulasi apa rubai. Kalau rubai, contoh seperti apa? Akhraja yukhriju. Fi'il amrnya akhrij. Akhrij itu pakai hamzah qata, tidak boleh pakai hamzah wasal. Karena dia rubai. Ya. Ahsana yuhsinu. Ahsin. Itu pakai hamzah qata, tidak boleh pakai hamzah wasal. Tapi kalau dia fiilnya itu fiil sulasi, humasi, sudasi, maka dia pakai hamzah wasal. Kata dayak tubuh uktub itu sulasi kan? Jala saya jilisul ijlis. Sulasi itu semua pakai sulasi mujarrad ya, itu pakai hamzah wasal. Sama yang humasi ya, disebutkan ini intasoro yang tasoro. Ya. Kemudian ada istaghfar yastaghfir itu sudasi. Sama ada al-asma al-asyrah. 10 isim yang ini hafal, ini wajib dihafal. 10 isimnya wajib dihafal. Sama al-ta'arif itu tidak boleh pakai hamzah qata. Dan ini masih di awal kata loh. Ini masih awal kata. Belum di tengah, belum di akhir ya. Kalau yang di tengah sama ya nanti ya apa-apa. Hamzah yang lain ini nanti insyaallah masih ada jauh mungkin setelah ini. Baik, malam hari ini cukup ya. Ada lagi pertanyaannya? Jelas ya? Baik. Ya, kalau baik. Dan kalau tidak ada, insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Dan wa iyyakum.